Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada kesempatan kali ini kita dapat berada dan menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini. Dan sholawat dan beriringan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya sudah bersama orang hebat, ya. Beliau adalah saya perkenalkan kepada kita semua. Beliau adalah Imawan Milzam Al-Hazmi Wibowo. Selamat datang dan selamat bergabung Imawan Milzam. Dan beliau inilah alumni. Ya, saya tidak mau mengatakan beliau ini adalah mantan ketua umum pimpinan komisariat IMMFI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan pada periode 2017-2018. Ya. 19. Oh, dari 2018 2019 ya. Iya, Mas. Oke. Nah, beliau adalah ketua umumnya. Nah, dan sekarang beliau sudah menjadi guru besar juga, guru di salah satu Imawan? SMP atau SD atau Hanya guru biasa, Mas. oh, guru biasa. Oh ya. Ya, itu tawadhunya beliau seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pada kesempatan ini kami menghadirkan seorang pemateri dalam keahliannya membahas tentang tauhid dan realisasi dalam kehidupan, imamannya. Nah, untuk itu tanpa panjang lebar, di sini saya mau menanyakan kepada Imawan Milzam sebagai pemateri, bisa dijelaskan ke kita ini mengenai yang pertama itu tauhid. Bisa dijelaskan sedikit atau nanti bisa dijelaskan secara detail mungkin, ya, apa itu makna daripada tauhid sebelum kepada realisasinya. Silakan Imawan Milzam, apa makna dari tauhid ini? Baik, sebelumnya terima kasih juga kepada moderator yang tentunya pada hari ini adalah teman saya dan juga kemudian termasuk guru saya juga. Jadi di sini sama-sama kita belajar bersama-sama agar nantinya benar-benar kita sama-sama memaknai. Ya. Jadi di sini kita porsikan agar sederajat semua, tidak ada yang saling diunggulkan. Baik, sebelumnya salam kenal juga untuk sobat-sobat IMMFI semua dimanapun berada, yang lagi di rumah ataupun yang lagi di perjalanan ataupun lainnya. Dan juga alhamdulillah rabbil alamin, nabi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, terkait pertanyaan dari, kita panggilnya Imawan atau Mas atau gimana? Imawan aja. Baik, Imawan ya. Ya. Baik, Imawan. Pertanyaan dari Imawan Syarif, ya. Jadi makna yang begitu mendalam, Syarif. Imawan Syarif mengenai tauhid itu apa? Tauhid. Kalau ditanya tauhid itu apa, kalau dari saya sendiri, mungkin pelajaran yang telah kalian pelajari ketika masa SD ataupun SMP, sanawiyah hingga aliyah, tahu bahwasanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ketika dikerucutkan, bahwasanya tauhid itu mempunyai beberapa sektor ya, beberapa sektor, dan kemudian tauhid itu langsung dikerucutkan kepada yang namanya syahadatain. Ya, syahadatain. Syahadatain ini sudah tahu ya, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kemudian kita di sini memaknai bahwasanya syahadatain ini mempunyai dua pemaknaan. Ya, sobat-sobat semua. Pemaknaan yang pertama itu adalah secara bahasa atau etimologi, bahwasanya syahidah, yaitu menyaksikan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, dan juga Rasulullah SAW merupakan nabi kita. Pengakuan atau kesaksian atas adanya Allah Subhanahu wa taala dan juga nabi sebagai rasul kita. Secara bahasa seperti itu. Kemudian secara istilahan atau secara istilah ya, saudara-saudara semua, bahwasanya syahadatain ini mempunyai makna merupakan asas dasar. Asas dasar itu merupakan ya dasar-dasar atau sumber-sumber dari segalanya. Sumber-sumber dari rukun Islam. Kalau di rukun Islam itu diawali dengan syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, zakat, kemudian nanti ada haji bagi yang mampu. Maka dari itu pengertian secara etimologi dan juga istilah. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk mengadakan atau bahwasanya tauhid itu benar-benar didasari oleh syahadatain ini. Jikalau nanti mungkin syahadatainnya kita agak kurang dan lain-lainnya, maka tauhid kita mungkin dipertanyakan. Begitu mungkin untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke, itu tadi Imawan, Imawati dimanapun Anda berada, sekilas daripada makna tauhid. Nah kemudian selanjutnya Imawan Nizam mengenai tentang tauhid ini, sebelum bahas ke realisasi di dalam kehidupan, pengalaman-pengalaman daripada Imawan melihat di kader-kader Imawan, kader-kader Ikatan Mahasiswa itu, bagaimana mereka mengimplementasikan tauhid ini. Apakah sudah sesuai dengan yang dijelaskan mengenai makna tauhid tadi, apakah melenceng daripada itu? Baik Imawan, jadi untuk implementasi ya, saya kira untuk implementasi ini merupakan tahap terakhir ya dari apa yang dipraksiskan dari syahadatain. Karena begini, sebelum kita merangkak ke implementasi, mungkin kita lebih memaknai terlebih dahulu apa itu syahadatain. Nanti kita sambungkan dan kita gariskan hingga lurus kepada implementasi. Baik, untuk pemaknaan terhadap syahadatain terlebih dahulu, nanti kita kaitkan. Jadi kita seorang muslim ini benar-benar harus mengakui secara gamblang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu termasuk yang harus kita saksikan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan juga Rasulullah SAW sebagai rasul kita. Kemudian ketika kita gariskan kepada implementasi ya, karena ini mungkin pembahasannya agak melompat ya. Kalau saya tadi runtutkan, saya sistematiskan, karena memang implementasi ini nanti larinya kepada sub-sub dari tauhid. Karena tauhid itu kan tauhidullah, bahwasanya tadi ada syahadat, kemudian nanti bagaimana syarat-syarat syahadat ataupun syarat-syarat bagaimana tauhid dan lain-lainnya. Baik, kalau kita bahas implementasi, bagaimana kata-kata kita sudah mengimplementasi atau belum. Kalau katanya Ki Haji Madahlan ya, di tafsir Amali itu yang saya baca di salah satu materi mungkin ya, GJDJ ya. Mungkin kalau yang belum tahu GJDJ, Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah ya, itu yang isinya bahwasanya tauhid ya. Isinya itu iman. Iman itu ataupun tauhid harus benar-benar ditabligkan. Tablikan itu harus disiarkan. Jadi harus disampaikan. Jangan hanya sebatas kepada ucapan. Nah, ini yang saya lihat di kader-kader IMM mungkin ya. Mungkin kita baru sekedar kita lafazkan, baru sekedar kita ucapkan secara teoritis, tapi belum dilakukan secara praksis. Kemudian saya baca di salah satu ruangan mungkin di Komisariat FAI sendiri ya. Kemungkinan itu habis pembahasan oleh salah satu tokoh IMM ya, Pak Nur Agam Kosim Agam kalau salah, yang punya melacak sejarah IMM. Salah satu gerak dari IMM itu adalah sholat, kalau nggak salah seperti itu. Maka dari itu merupakan salah satu implementasi ataupun praksis dari ketauhidan seperti itu. Jadi yang kita yakini atau kita ideologikan adalah
untuk adik-adik kader ataupun yang lainnya benar-benar harus dipraksiskan. Misalkan kita paham bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah, di sini makna la ilaha illallah mempunyai makna yang cukup mendalam, ya. Bagaimana segala sesuatu itu benar-benar tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada nabi setelahnya yang hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin Mas Syarif untuk menjawab sedikit ya. Mungkin bisa disambung. Oke, itu teman-teman ya yang perlu diperhatikan mengenai tauhid ini, tetap di istilahnya dikedepankan, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diamalkan sebagai pembuktian. Kemudian Imawan, mengenai tauhid ini itu ada 4 faktor. Kalau saya nggak salah baca itu ada tauhid, yang pertama tauhid asma wa sifat, kemudian ada tauhid uluhiyah, kemudian ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid mulkiyah. Nah, yang menjadi fundamental dan sesuai dengan praktik sekarang ini, bagaimana teman-teman kader ataupun ini adalah sasarannya daripada imawan imawati atau kader IMM, baik yang di fakultas ataupun dimanapun berada, itu istilahnya mengenai implementasi tadi. Bisa dijelaskan sedikit dari 4 faktor atau 4 landasan tauhid itu. Yang pertama tadi tauhid asma wa sifat, kemudian ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian ada tauhid makiyah. Nah, bisa dijelaskan supaya teman-teman dan kita pun mengerti akan hal itu. Tafadhol Imawan, silakan. Baik. Mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh Imawan Syarif ya. Saya juga di sini kita masih belajar ya untuk tauhid tersebut, karena mungkin tauhid tersebut juga pernah kita pelajari ya, pernah kita pelajari bersama tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat, dan juga mulkiyah, seperti itu ya. Karena yang terutama ini berkaitan dengan implementasi ya, Imawan ya, implementasi, bahwasanya dari keempat faktor tadi atau landasan tadi yang perlu kita pahami. Mungkin saya langsung garis besarkan saja ya, karena mungkin sudah pada tahu pengertiannya agar tidak terlalu jenuh ya. Karena landasan dari 4 ini ujung-ujungnya nanti kepada tadi ya, implementasinya kepada sosial tadi. Karena 4 faktor landasan tadi, kalau Rob, rububiyah, uluhiyah, kode beribadah, dan juga asma wa sifat. Dari perkataan Pak Amin Rais, bahwasanya mungkin dalam bukunya ya yang ditulis yaitu Tauhid Sosial, bahwasanya dari keempat tauhid tadi atau tauhidullah ya, mungkin tauhidullah tadi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan mulkiyah, itu disampaikan bahwasanya jika iman ataupun tauhid itu tidak adanya pengamalan ataupun amal soleh, itu sama aja tauhidnya kosong. Maka dari itu sejatinya sebagai kader-kader IMM terutama, apalagi Fakultas Agama Islam ya, Fakultas Agama Islam yang menjadi condong ataupun menjadi percontohan, kalau dulu sering kita bilang ya di zaman kita percontohan, karena dari segi agamis, dari segi masalah reformis ataupun lainnya, itu selalu menimbulkan ataupun kegiatan-kegiatan yang berkemajuan, bahwasanya seperti itu. Terus untuk implementasinya mungkin tadi itu ya, benar-benar harus terus dipraktikkan saja, karena dari keempat faktor atau landasan tadi mungkin perlu kita garis bawahi tadi ya. Kalau jika tidak diimplementasikan, maka sama aja iman ataupun amal kita kosong, seperti itu. Dan perlu dipahami juga ya mengenai landasan itu. Iya, perlu dipahami juga. Oke, kemudian selanjutnya Imawan Nizam dan teman-teman, mengenai daripada tauhid, kita masuk kepada realisasi dalam kehidupan baik kehidupan kita sehari-hari, kehidupan masyarakat, berwarga, dan bernegara. Itu sebenarnya harus kita lalui, dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa merealisasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena melihat daripada situasi-situasi sekarang ini, ada orang yang memilih pada bidang-bidangnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, realisasi seperti apa yang harus kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Begitu Imawan. Baik, terkait realisasi ya Imawan, di sini saya juga akan berusaha membantu ya, belajar juga menjelaskan bahwasanya untuk realisasi di sini ada beberapa banyak ya makna dari syahadatain ataupun makna tauhid juga.
ini bahwasanya tauhid itu merupakan, ini ada beberapa faktor. Jadi pintu masuknya ajaran Islam. Jadi kalau misalkan nanti ataupun kita mendakwahi ataupun lainnya atas dasar keikhlasan ya, keikhlasan tanpa makna tauhid tadi mungkin tidak bisa masuk seperti itu ajaran Islamnya. Ini kalau secara umumnya. Kemudian merupakan inti juga tauhid dari segala aktivitas manapun. Kalau misalkan tidak dilandasi dengan tauhid ya, hanya dengan hal-hal duniawi saja, nanti tidak seimbang seperti itu. Merupakan intisari, merupakan dasar, dan kemudian kalau misalnya dibahas Rasulullah SAW, tauhid ini merupakan hal yang paling penting seperti itu ya Mas ya, ataupun imawan, penting sekali untuk mendakwahi, karena di setiap kali mendakwahi Rasulullah SAW pun selalu dan senantiasa menjelaskan bahwasanya mengesahkan Allah, bahwasanya Rasulullah adalah nabinya, dan juga bahwasanya kegiatan-kegiatan harus dilandasi dengan kegiatan ilahiyah, rububiyah, dari mulkiyah, asma sifat dan semacamnya. Dan seperti itu. Dan kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya terkait realisasi di buku Tauhid Sosial Mas ya, yang saya mungkin lihat sekilas, bahwasanya di sini ada sedikit realisasi, 5 realisasi. Bahwasanya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di sini ada 5, yaitu kesatuan ketuhanan, seperti itu. Bahwasanya kesatuan ketuhanan itu harus benar-benar kita maknai secara mendalam ya, imawan, agar nanti tidak dipersalahkan ya, dipersalahkan kepada lainnya, termasuk dalam kategori misalkan kesatuan ketuhanan ini adalah kita tidak membolehkan ya, ibaratnya membolehkan bahwasanya Islam ini agama yang paling benar seperti itu. Tapi bahwasanya walaupun Islam itu benar sesuai dengan ayat Al-Imran ya, innad dina indallahi Islam ila akhir ayat, tapi kita lihat bahwasanya Islam ini bisa dikatakan rahmatan lil alamin ya. Jadi jangan sampai para kader-kader semua kita memaknai Islam secara mungkin secara terang-terangan ataupun secara mendalam sehingga apa yang kita maknai ke depannya itu bisa menimbulkan sebuah cekcok seperti itu, kesatuan ketuhanan. Makanya dari Tauhid Sosial ini memaknai kesatuan ketuhanan itu benar-benar menjadi harus diperhatikan ya, bahwasanya bentuk keyakinan dari masing-masing itu monggo terserah. Tapi walaupun Islam itu benar, tapi bentuk keyakinan dari masing-masing agama lain itu monggo. Kita hanya menyampaikan dan hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kesatuan penciptaan itu sendiri. Kesatuan penciptaan itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diciptakan bukan atas dasar kita yang paling bagus, kita yang paling keren ataupun lainnya. Itu setara semua, suku, ras, bangsa. Tidak ada ras Arya di atas ras Mongoloid, tapi benar-benar kita menjadi ras setara semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di suratnya Atin ya, ayat 4 kalau tidak salah. Sungguh telah aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dari itu semuanya sama, semuanya bagus, ganteng, cantik, dan lainnya, tidak ada kekurangan apapun. Itu. Kemudian yang ketiga, kesatuan tuntunan hidup ataupun pedoman ya. Pedoman kita, bahwasanya kalau yang di sini saya baca sedikit saja, tuntunan kita kan Al-Quran dan Al-Quran ya, hadis dan lain-lainnya. Jadi kita tidak boleh bahwasanya mengkafiri ataupun yang lainnya kepada tuntunan-tuntunan lain. Tetap kita fokus ibaratnya mendakwahi dengan Al-Quran, tapi tidak mengkafiri tuntunan-tuntunan lainnya. Kemudian yang keempat, kesatuan kemanusiaan. Di sini juga terkait implementasi sosial tadi. Kita harus benar-benar memaknai implementasi sosial ini dengan sebenar-benar implementasi tadi, tauhid sosial itu. Yang terakhir adalah kesatuan tujuan hidup. Nah, ini tujuan hidup adalah yang terakhir, bahwasanya tujuan hidup dari manusia adalah bentuk khair. Khair itu adalah kebaikan ya, kebaikan. Jadi apapun yang kita lakukan harus dilandasi dengan kebaikan atau kalimatun sawa. Kalau tidak salah, kalimatun sawa, semuanya harus berjalan dengan baik, kata-kata baik, dan akhirat juga akan jadi baik. Dan juga manusia sendiri kan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 30 ya, itu menjadi khalifatul fil ard atau khalifah di muka bumi ini. Itu mungkin terkait realisasinya, bahwasanya di manusia dalam tauhidullah dan juga makna syahadatain juga, agar kita sama-sama paham dan tahu juga.
Dan kemudian kalau di Muhammadiyah sendiri kan di lambang ada lagunya juga disebutkan syahadat dua melingkar. Nah, mungkin ada belum tahu yang kenapa di lambang ataupun logo Muhammadiyah itu ada syahadat melingkar. Kalau orang awam mungkin ya Allah alam ya, coba ini sebagai ini aja mungkin biar keren. Tapi kalau dimaknai adalah bahwasanya syahadat yang melingkar itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu adalah bagaimana persyarikatan Muhammadiyah ini berusaha memancarkan cahaya-cahaya tauhid. Nah, yang dimaknai adalah kader-kader Muhammadiyah ini ketika dimanapun tempatnya, sudah jadi apapun, cahaya-cahaya tauhid yang dimilikinya harus senantiasa dipancarkan. Makanya sambung rasa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwasanya harus mentablikkan keimanannya seperti ini. Kenapa Muhammadiyah bisa sebesar ini, Muhammadiyah juga bisa selebar ini? Karena tadi syahadat yang dimiliki, syahadatain itu dipancarkan, kemudian disyiarkan hingga sampai seluruh Indonesia. Itulah mengapa tauhidullah tidak kita maknai secara teoritis, tapi harus kita maknai secara praksis maupun ya ibaratnya secara teoris yang lainnya. Itu mungkin untuk menjawab realisasinya. Oke, itu ya Imawan dan teman-teman dimanapun Anda berada. Ini mungkin pertanyaan terakhir Imawan. Tadi sudah kita simak baik-baik. Oke, itu tadi penjelasan dari Imawan Mirzam. Kemudian selanjutnya ini pertanyaan terakhir teman-teman. Ini mengenai daripada tauhid tadi. Kita Imawan sudah menjelaskan dari makna tauhid dan lain sebagainya. Dan terakhir mengenai realisasi tauhid di dalam kehidupan. Nah, pertanyaannya bagaimana peran daripada kader-kader nanti ataupun siapapun yang bernama insan untuk bisa merealisasikan tauhid ini di kehidupan masyarakat nantinya. Bagaimana yang harus dilakukan yang seharusnya begitu. Nah, silakan Imawan. Baik, terima kasih Imawan yang luar biasa ya, yang ganteng juga. Jadi untuk memaknai kembali real realisasi atau bisa dikatakan implementasi dari tauhidullah tadi seperti itu. Jadi mungkin abstraknya, kesimpulan dari kesimpulannya ya mungkin ya. Realisasinya tauhid di masyarakat tadi seperti itu ya, terutama di kader-kader IMN. Baik. Kalau tadi katanya Pak Amin Rais itu ya, mungkin yang saya harus garis bawahi adalah bagaimana tauhid itu ataupun keimanan itu harus benar-benar diamalkan gitu ya, diamalkan. Apabila tidak diamalkan maka sama saja kosong seperti itu, tidak ada apa-apanya. Maka dari itu untuk kader-kader semua yang terutama mungkin ya sudah paham syahadatain ataupun tauhid yang pernah dipelajari, tinggal bagaimana ketika di IMN itu praksisnya atau praktiknya dilakukan. Terutama tadi 5 hal yang di sini merupakan tauhid ya, tauhid sosial juga yang dicetuskan oleh Bapak Amin Rais seperti itu, bahwasanya kesatuan ketuhanan seperti itu perlu ya, bahwasanya Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala itu, orang-orang yang ingin masuk Islam jangan dipaksa seperti itu, dan tidak membenarkan bahwasanya Islam yang paling benar, tidak, tapi kita bahwasanya meyakini kita tidak mengolok-olok agama yang lain seperti itu. Nah, oke. Untuk selanjutnya, kemudian yang kedua adalah kesatuan penciptaan, bahwasanya kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Jadi untuk yang lainnya, suku, ras ataupun yang lainnya, ras-ras Arya ataupun ras-ras Mongoloid dan ras-ras lainnya itu sama. Disinilah yang merupakan banyak faktor yang salah ya dalam kesatuan penciptaan. Itu banyak kesalahan, ada yang mungkin rasisme ataupun lainnya, xenotourism dan lainnya. Ini yang banyak kesalahan karena mereka tidak memahami kesatuan
penciptaan seperti itu. Bahwasanya kita ciptakan sama-sama bagus, sama-sama baik dan sama-sama sempurna. Itu yang makna dari tauhid sosial. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan kemanusiaan ya. Kesatuan kemanusiaan, bahwasanya manusia ini benar-benar tadi harus mempunyai ataupun tugasnya menjadi khalifatul fil ard, seperti itu. Menjadi khalifah di muka bumi. Tapi ingat, manusia tidak mengolok-olok manusia yang lain tadi ya, harus sama dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah tuntunan hidup, seperti itu. Tuntunan hidup yang dimiliki oleh manusia tadi itu benar-benar harus diamalkan, tidak mengolok-olok tuntunan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kesatuan terhadap tujuan hidup. Nah, tujuan hidup dari manusia itu adalah khair tadi, menjadi kebaikan, melaksanakan kebaikan, mengamalkan kebaikan, bahkan mendakwahkan kebaikan. Jangan sampai apapun yang kita lakukan itu menciderai kaum muslim lainnya ataupun orang-orang di sekeliling kita. Terutama mungkin dalam hal toleransi tadi ya, toleransi kita menciderai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Itulah mengapa realisasi dalam tauhid itu perlu dimaknai secara mendalam tadi, terutama dari sub tauhidullah tadi ya, tauhid sosial. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit mengenai makna lambang dari syahadat dua melingkar ya, seperti lagunya syahadat dua melingkar. Itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwasanya di sini dijelaskan dua syahadat tadi itu dimaknai sebagai pancaran tauhid ya. Pancaran tauhid dari persyarikatan Muhammadiyah. Jangan sampai kader-kader Muhammadiyah yang dibekali ilmu setinggi apapun tapi tidak memancarkan cahaya tauhid, hanya memancarkan cahaya-cahaya ilmu tanpa dilandasi dengan tauhid, terutama gitu ya, ilmu harus dilandasi dengan amal. Maka dari itu tauhid yang kita maknai dan kita pahami itu harus benar-benar kita maknai juga secara ilmu, kemudian amaliyah juga, amal ilmiah juga, seperti itu. Nah, untuk meng-closing atau menutup ya, bahwasanya tauhid Allah atau tauhidullah, selain tadi ada dimensi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan juga mulkiyah, di sini juga termasuk bahwasanya implementasi ya. Secara kesimpulan adalah tauhid harus benar-benar kita maknai secara kosmopolitan ataupun secara berkemajuan ya. Secara berkemajuan agar nantinya tidak terdiskriminasi juga dan juga tidak menimbulkan distorsi ataupun perbedaan yang secara mendalam juga. Harus kita maknai tauhid secara kontemporer, tauhid secara tauhid sosial dan juga tauhid secara berkemajuan. Tadi tauhid jangan dimaknai secara murni saja, tapi kita maknai juga secara berkemajuan. Kita aktualisasikan, kita implementasikan, dan juga kita sampaikan di seluruh Indonesia bagi kader-kader Muhammadiyah. Kita pancarkan cahaya tauhid hingga benar-benar cahaya itu muncul dan terang benderang seperti itu. Seperti logo Muhammadiyah, lambang matahari, yaitu syahadat dua melingkar, dan juga agar menjadi tujuannya adalah mencapai Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Cukup itu mungkin Imam Syarif. Oke. Itulah tadi teman-teman, bisa kita sedikit menarik kesimpulan dari penyampaian Imam Nizam sebagai penghujung daripada podcast kita pada kesempatan kali ini, bahwa tauhid itu harus diamalkan. Tidak cukup hanya sekedar memahami saja, atau istilahnya tadi dibilang sama Mas Miljam atau Imawan Miljam, tidak hanya sekedar istilahnya diketahui saja tanpa ada amalnya. Nah, itu bakalan buruk nanti hasilnya. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu kesimpulan terakhir daripada penyampaian ini. Atau ada lagi yang mau disampaikan oleh Mas Miljam sebagai closing statement, nah, gitu ya. Silakan, saya serahkan kepada Mas Imawan Miljam untuk bagaimana terutama teman-teman kader IMM ataupun kepengurusan IMM ini tertarik untuk memaknai tauhid ini. Mungkin ada closing statement dari Imawan. Tafadhal Imawan. Baik,
saya kira sedikit ya untuk closing statement untuk saya pribadi dan juga kemudian untuk kader-kader semua. Saya juga termasuk kader, yang mungkin yang di luar juga termasuk kader seperti itu sebagai rahim dari organisasi. Baik, untuk closing statementnya adalah seperti yang saya bilang tadi di closing ataupun kesimpulan, jadilah kader yang memancarkan cahaya tauhidnya di penghujung Indonesia ataupun di seluruh Indonesia, agar nantinya tugas persyarikatan atau tujuan Muhammadiyah nanti menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu ya, agar mencapai tujuan Muhammadiyah itu benar-benar terrealisasi. Seperti itu mungkin. Jadilah kader menjadi pancaran tauhid seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa. Kita benar-benar bersama dengan orang-orang yang sudah pengalaman di dalam baik di dalam menjadi kader IMM, bahkan kita sudah menyaksikan beliau tetap mengaku dirinya sebagai kader, itu Imawan Milzam, dan kita sudah istilahnya di penghujung daripada podcast ini. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri tadi di awal ya, Mas Imawan Milzam. Saya Syarif Hidayatullah ya, sebagai istilahnya juniornya daripada pemateri kita pada kesempatan ini, yaitu Imawan Milzam. Beliau adalah guru saya juga ya, guru istilahnya guru, kalau saya sebut itu guru ngopi, walaupun ngopinya nggak jadi-jadi kan begitu kan ya. Walaupun ngopinya nggak jadi-jadi, tapi saya bangga dengan beliau. Beliau dalam penyampaiannya jadi bisa dipahami lah dari teman-teman yang baik yang berada di dalam kepengurusan Muhammadiyah ataupun IMM itu disimak baik-baik dari penyampaian beliau ya, karena ini adalah kesempatan kita untuk mengetahui tentang tauhid tadi, kemudian bagaimana peran kader itu untuk merealisasikan tauhid ini. Oke, itu mungkin terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kali ini, luar biasa, sudah ganteng, murah senyum, banyak juga yang ini kepada Imawan ini luar biasa. Mungkin tidak panjang lebar ya. Terima kasih saya ucapkan dengan segala hormat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan ditutupi dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman, dan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.